Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mungkin sedikit berbeda ya. Kebetulan sambil nyetir saya mau ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman. Kebetulan memang hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan mungkin kepemilikan ya, karena kita melihat bahwa gitu aja kok repot ini kan memang lebih dominan kita memberikan ya sedikit sharing ya terkait dengan gaya hidup kita, perilaku hidup kita sehari-hari. Nah, jadi kalau teman-teman itu berpikir bahwa salah satu yang bikin kita repot adalah apa kata orang, seringkali kita malah membuat sulit diri kita sendiri. Karena jadinya bingung gitu ya. Saya tuh harusnya seperti apa sih? Bagaimana saya mengelola pikiran saya dan bagaimana saya bisa menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan kehidupan saya. Jadi menarik tuh, seringkali kita malah jadi kesulitan sendiri hanya untuk membuat orang lain senang. Nah, menariknya di dalam berbagai kali kita ketemu dengan keadaan tersebut, kita seringkali lupa gitu. Jadi akhirnya kita tuh tidak mempunyai standar sendiri, tetapi kita lebih mempunyai standar orang lain. Jadi bagus itu menurutnya seperti itu, bagus ini menurutnya seperti ini gitu. Ya memang sih kalau masih muda, mungkin masih dalam tahapan belajar, ya kita wajar lah ya kita melakukan sesuatu itu atas saran. Dan kemudian juga teman-teman pastinya pernah dinilai oleh guru, dosen gitu ya, itu sih wajar karena kan namanya juga dalam proses belajar. Tapi ketika proses belajar itu sudah kemudian gak lagi terjadi, dalam artian bukan dalam proses seperti kayak dia kehidupan nyata ini, kan kita belajarnya dari banyak hal ya, dari pengalaman-pengalaman hidup gitu ya. Seringkali kita menjadikan standar orang lain menjadi standar kita gitu. Mengapa saya selalu bilang untuk belajar mindful ya, belajar mengenali diri kita apa adanya, apa yang menjadi hal yang bisa membuat kita senang, apa hal yang membuat kita sulit gitu atau susah. Itu sebenarnya karena kita ingin teman-teman itu punya standar kebahagiaan sendiri gitu, bukan standar kebahagiaan dari orang lain gitu. Karena kalau misalnya standarnya ada kebahagiaan dari orang lain tuh jadinya susah. Karena bagaimanapun orang itu akan terus berada pada situasi yang kepenginnya tuh mungkin jauh lebih baik ya. Dia ingin membandingkan dirinya sama orang lain, atau dia ingin mencoba ya belajar bagaimana mengatasi kehidupannya supaya dia lebih baik lagi gitu. Tapi seringkali dia lupa bahwa hal-hal seperti itu bisa dia capai dengan standar dia sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ketemu sama kita cerita bahwa oh kalau saya itu kerjanya tuh sampai 14 jam sehari loh, dan gue kon jadi punya mobil, gue jadi punya rumah, kemudian juga gue juga punya banyak harta gitu ya. Dan kita merasa itu yang menjadi standar gitu. Jadi kita harus bekerja sampai 14 jam gitu misalnya untuk mencapai hal yang sama dengan dia yang dia miliki. Tapi kadang-kadang kita lupa ya kalau misalnya mungkin ada hal-hal yang tidak dia miliki, tetapi secara ya istilahnya gampangnya itu kita miliki gitu. Misalnya waktu bersama keluarga, kelegaan hati ya, karena kita mungkin usaha sendiri, wira swasta walaupun kecil-kecilan, tapi tidak terlalu dipusingkan oleh standar target dari orang-orang yang misalnya bos ya, marketing yang harus targetnya segini-segini, kalau nggak dapat nanti dia nggak dapat nggak dapat bonus gitu ya, dan kita bahagia gitu. Jadi standarnya itu bukan apa yang kita capai dalam artian finansial maupun kepemilikan, tetapi apa yang membuat kita bahagia gitu. Kalau misalnya dalam artian saya sendiri bahagia dengan kehidupan saya gitu, walaupun saya merasakan bahwa
mungkin mobil saya ya biasa-biasa aja gitu ya. Saya tuh mobilnya memang nggak ganti udah 6 tahun gitu ya, dan mobilnya ya standar mobil Agia aja gitu. Buat saya sehari-hari, toh saya cuman Jakarta itu jarang sekali saya capai gitu ya. Saya cuman Tangerang aja. Jadi buat saya city car itu yang murah, yang tangguh ya cukup lah gitu. 6 tahun kok nggak terlalu merongrong juga gitu, nggak perlu harus malu gitu. Ketika datang ke rumah sakit, parkiran mobilnya itu banyak yang isinya tuh mobil-mobil mewah buatan Eropa gitu ya. Jadi ya nggak terlalu terasa terintimidasi gitu dengan kenyataan itu gitu. Bagi saya ya yang penting mobil itu ada fungsinya. Saya yakin setiap orang akan berbeda ya, makanya saya bilang tadi di depan, kita tuh perlu mengenali diri kita sendiri. Apa yang menjadi kita akan menjadi diri kita bahagia, apa yang membuat diri kita tuh mampu mengatasi kehidupan ini dengan baik tanpa ada perasaan yang tertekan gitu. Karena ketika Anda di dalam pencapaian itu juga Anda tertekan, misalnya Anda bekerja lebih dari berapa, misalnya tadi lebih dari 10 jam lah, lebih dari jam kerja Anda melakukan lembur segala macam gitu ya untuk mencapai karir, tapi ternyata Anda mengalami ketidakbahagiaan gitu. Anda tidak bahagia dengan apa yang Anda lakukan sekarang itu, lalu buat apa gitu? Kalau Anda menunggu misalnya sampai ya udah saya nanti nunggu aja sampai saya jadi seorang yang bebas finansial, saya mau bebas melakukan apapun gitu, nanti saya mau tunggu kebahagiaan saya gitu, dan saya nggak mau menikmati moment by moment saat ini. Ya kalau misalnya umurnya cukup gitu ya, bisa menikmati itu. Tapi kalau misalnya enggak, gimana gitu ya. Jadi saran saya sih saat ini kalau teman-teman itu memang memiliki suatu cara untuk bahagia saat ini gitu ya, dengan lebih banyak berkaitan dengan keluarga, punya waktu sendiri buat membaca, nggak usah nunggu sampai nunggu semuanya sukses dulu gitu, istilah dalam artian sukses secara karir maupun finansial gitu ya. Moment by moment ya dinikmatin aja gitu ya, toh juga semuanya itu teman-teman sendiri kok yang merasakan gitu. Bahagia itu kan standarnya dari teman-teman gitu ya, bukan dari orang lain gitu. Orang boleh bilang gitu, misalnya bahagia tuh kalau punya mobil, bahagia kalau punya rumah, bahagia punya sesuatu yang orang lain gak punya gitu ya. Ya itu kan standarnya. Bukan berarti saya itu juga gak punya sesuatu yang bagus gitu ya. Saya punya tas yang bagus, yang cukup baik untuk saya, dan itu karena memang saya seneng tas itu agak mahal gitu ya, brandednya, mereknya. Ya karena saya seneng ya, tas itu kuat gitu. Saya pakai Tumi misalnya, ya kuat gitu. Tas itu udah bertahun-tahun saya pakai, saya nggak pernah ganti gitu kan. Ya bukan karena gengsi pakai Tumi gitu. Jadi ya sebenarnya sesuai kebutuhan aja, sesuai dengan keinginan kita. Tapi ingat, keinginan kita juga jangan sampai kita itu terpengaruh dengan kemauan orang lain. Jadi itu teman-teman yang mungkin saya ingin ingatkan di weekend ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa santai ya. Kalau saya sih ini masih harus datang ke rumah sakit, dan it's okay. Saya sih batasin aja pasiennya 18 gitu. Kalau hari Sabtu, kalau hari biasa 15, ya sudah cukup gitu. Karena saya ingin punya waktu lain untuk mencapai atau mengerjakan hal-hal lain, atau bahkan hanya untuk rebahan aja gitu, santai gitu ya jadinya. Oke, baik teman-teman, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Salam sehat jiwa. Wey.